Bab 361. Tak terjangkau untuk disinggung. Dongfang Yu tidak langsung menjawab, tetapi menatap Dongfang Yiren dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, Dongfang Yu akhirnya berkata, Nyonya perusahaan Tianmei Pharmaceuticals adalah cucu perempuan Luo Changsheng, Xiao Mengyi, dan Sun Xiude adalah saudara laki-laki istri Luo Changsheng. Lagi pula, Xiao Mengyi pernah hamil anak Qin Chuan. Jika kakek bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals, apakah kakek akan benar-benar merasa tenang? Dongfang Yiren tiba-tiba tersadar. Meskipun Dongfang Yu tidak banyak bicara, beberapa kalimat itu membuatnya langsung mengerti rencana kakeknya yang bermaksud baik. Ternyata kakek bukannya enggan bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals, dia memang mempertimbangkan perasaan kakek sejak awal. Terlepas dari itu, nyonya dari Tianmei Pharmaceuticals adalah seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf yang sangat terlibat dengan Qin Chuan. Kakek, aku juga melakukannya untuk menyelamatkan Qin Chuan karena... Dongfang Yiren, dengan kepala tertunduk, bergumam pelan, lagi pula aku tidak punya hubungan apapun dengannya, aku masih berharap kakek bisa bergabung dengan Tianmei. Dongfang Yu tiba-tiba menjadi agak marah. Dia tidak menunggu Dongfang Yiren menyelesaikan kalimatnya dan dengan tegas bertanya, jika kau tidak menyukainya, maukah kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir kakek tidak tahu? Jangan bilang Qin Chuan belum menikah. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Apakah sedikit yang menikah lalu bercerai? Hanya karena kau mempertaruhkan nyawamu untuknya, dia harus bertanggung jawab atas dirimu. Kakek, tolong berhenti. Kenapa aku harus berhenti? Kau cucuku, kalau orang lain tidak menyayangimu, aku menyayangimu. Kenapa kau harus mempertaruhkan nyawamu untuknya dan kemudian menetapkan batasan yang jelas dengannya? Karena kau sudah terlanjur jatuh cinta padanya dan masih menyukainya, mulai sekarang, kau adalah wanita Qin Chuan. Dongfang Yu tidak memberi Dongfang Yiren kesempatan untuk berbicara, wajahnya dipenuhi amarah. Kembali ke keluarga Song, Qin Chuan telah mengajarinya seni pengobatan kuno, yang sangat bermanfaat baginya, dan saat itu ia tidak merasakan apapun. Namun sekarang, setelah memikirkannya kembali, ia semakin merasa bahwa cucunya telah dimanfaatkan. Cucunya adalah seorang gadis cantik yang masih perawan. Jika melihat ke seluruh provinsi Laut Timur, berapa banyak talenta muda yang ingin menikahinya. Yang membuat Dongfang Yu marah adalah Dongfang Yiren telah kehilangan dirinya karena Qin Chuan, namun Qin Chuan tidak menunjukkan tanda-tanda bertanggung jawab. Selain itu, dia marah pada Dongfang Yiren karena tidak membela dirinya sendiri. Melihat Dongfang Yu yang sangat marah, Dongfang Yiren dipenuhi rasa bersalah tetapi tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Setelah beberapa saat, amarah Dongfang Yu akhirnya mereda, dan dia berkata dengan penuh perhatian kepada cucunya, Yiren, kakek tidak ingin kau diperlakukan tidak adil. Kakek hanya ingin kau mengikuti kata hatimu. Jika kau menyukainya, kejar dia tanpa mempedulikan hal lain. Sekalipun kau gagal, setidaknya kau sudah mencoba. Jangan merasa malu sama sekali, aku sudah memahaminya. Baik itu Song Yan, Xiao Mengyi, Tang Yuer, atau wanita lain manapun, paling-paling mereka memiliki hubungan yang ambigu dengan Qin Chuan. Sepengetahuan saya, setidaknya untuk saat ini, Qin Chuan masih lajang. Mata Dongfang Yiren tiba-tiba berbinar. Qin Chuan masih lajang. Apakah itu berarti dia masih punya kesempatan? Dengan pemikiran itu, kesedihan di wajahnya sirna, dan semangatnya kembali menyala. Dia tidak kalah hebat dari Song Yan dan yang lainnya. Bahkan, dia memiliki keunggulan yang lebih besar daripada mereka, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk Qin Chuan. Jika kakek bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals, kita bisa belajar banyak dari Qin Chuan, tetapi kemudian kita harus bekerja untuk sainganmu dalam hal cinta, dan aku tidak mau. Dongfang Yu menghela napas panjang. Dengan air mata berlinang, Dongfang Yiren berkata, kakek, terima kasih atas semua yang telah kakek lakukan untukku. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Seperti yang kakek katakan, selama aku berusaha, aku bisa menerima kegagalan sekalipun. Dongfang Yu berkata dengan mata merah, inilah yang kuharapkan dari cucuku. Saat melihat Dongfang Yiren menyeka air matanya, Dongfang Yu menghela napas dalam hati. Yiren, hanya ini yang bisa kakek lakukan untukmu. Selebihnya terserah padamu. Sebenarnya, dia tidak semarah seperti yang terlihat. Dia tahu betul seperti apa sosok Qin Chuan, dan mengatakan bahwa dia tak tertandingi bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Orang seperti itu ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika Dongfang Yiren bisa menjadi wanita Qin Chuan, namanya pasti akan tercatat dalam sejarah. Namun, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah Dongfang Yiren menyukai Qin Chuan, dan untuk menyelamatkan Qin Chuan, dia bahkan rela mengorbankan kesuciannya. Dongfang Yiren tidak memikirkan hal-hal ini. Saat ini, dia terus-menerus menyeka air matanya, karena tersentuh oleh kata-kata Dongfang Yu. Sementara itu,
kendaraan bisnis keluarga Song telah mengantarkan Qin Chuan dan Tang Yue'er ke markas besar zona pertempuran Laut Timur. Di gerbang markas besar zona pertempuran Laut Timur, Tang Yue'er bertanya dengan wajah khawatir, "Qin Chuan, apakah kau benar-benar harus pergi ke Yandu?" Qin Chuan mengangguk sedikit, "Karena aku sudah berjanji, tentu saja aku tidak bisa mengingkari janjiku." Tang Yue'er berkata dengan mata memerah, "Tapi Liu Kuangren sangat kuat, aku khawatir." Melihat air mata menggenang di mata Tang Yue'er, Qin Chuan mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya, sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Liu Kuangren bukan lawanku." "Baiklah, ayo masuk." Setelah itu, dia memimpin dan memasuki gerbang zona pertempuran. Saat Qin Chuan melangkah masuk ke gerbang zona pertempuran, puluhan aura kuat tertuju padanya, dan dua ahli bela diri bersenjata lengkap segera menghentikannya. Kedua ahli bela diri itu berteriak tegas, "Ini adalah area terlarang di zona pertempuran. Orang luar tidak diperbolehkan masuk." Tidak jauh dari situ terdapat regu latihan bela diri, yang setiap anggotanya memancarkan aura yang sangat kuat. Berdiri di barisan depan regu ini adalah seorang ahli bela diri bertubuh kekar, berusia sekitar 40 tahun, berdiri tegak seperti pisau tajam. Di samping ahli bela diri itu berdiri seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun, yang saat itu mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap tajam ke arah Qin Chuan. Qin Chuan juga memperhatikan tatapan penuh kebencian di mata pihak lain, dan dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Wang bersembunyi di zona pertempuran Laut Timur. Pantas saja dia tidak melihat Chen Wang ketika mengunjungi keluarga Chen sebelumnya. "Apakah kamu mengenalnya?" Pria bertubuh kekar di samping Chen Wang bertanya. Chen Wang mengangguk sambil menggertakkan giginya, dia adalah pemuda yang ditemui Tetua Lu di Laut Timur kali ini. Dengan mengandalkan dukungan Tetua Lu, orang ini menghancurkan keluarga Chen. Pria bertubuh kekar itu tampak sedikit terkejut, lalu mencibir, "Aku benar-benar ingin melihat, pemuda yang menarik perhatian Tetua Lu ini, seberapa berani dia menyinggung wakil komandan Chen." Mata Chen Wang langsung berbinar, dan dia dengan cepat berkata, "Wakil komandan Yuan, tolong jangan memprovokasi pemuda itu." Dengan mengandalkan dukungan Tetua Lu, dia tidak akan menganggap serius wakil komandan seperti Anda. Menurut Tetua Lu, pemuda ini adalah pengguna keterampilan penguatan energi yang kuat. Jika wakil komandan Yuan kalah dari orang asing di zona pertempuran Laut Timur, itu akan sangat memalukan. Sebaiknya kau jangan memprovokasinya. Wakil komandan Yuan, yang nama aslinya adalah Yuan Li, adalah salah satu dari 8 wakil komandan zona pertempuran Laut Timur dan merupakan yang terkuat di antara mereka. Pada saat yang sama, Yuan Li juga dikenal memiliki temperamen yang paling mudah meledak. Mendengar Chen Wang mengatakan bahwa dia mungkin kalah dari Qin Chuan, semangat bertarung Yuan Li semakin meningkat. Sambil berjalan menuju Qin Chuan, dia berkata, "Dia pikir dia bisa mengalahkan saya." Chen Wang diam-diam merasa senang, tetapi ia memasang ekspresi cemas dan membujuk, "Wakil komandan Yuan, anak muda itu benar-benar kuat. Jika Anda kalah, itu akan sangat memalukan. Lagi pula, dia mendapat dukungan dari Tetua Lu. Kau benar-benar tidak boleh menyinggung perasaannya." Bab 362-362. Saat Yuan Li melangkah menuju Qin Chuan dengan sikap agresif, di sebuah ruangan yang dipenuhi layar monitor di dalam gedung markas besar zona pertempuran Laut Timur. "Tetua Lu, apakah ini Tuan Qin yang Anda sebutkan yang akan menggantikan Guru Agung untuk menghadapi Liu Kuangren dalam pertempuran?" Seorang tetua berwajah persegi yang mengenakan pakaian perang menatap rekaman pengawasan waktu nyata di layar yang dipilih khusus, wajahnya penuh kejutan. Lu Yaozong tersenyum dan mengangguk, "Tetua Yu, Anda tidak boleh meremehkan Tuan Qin. Meskipun masih muda, kekuatannya sangat besar. Adapun seberapa kuat dia sebenarnya, itu rahasia, dan saya tidak dapat mengungkapkannya kepada Anda." Tetua Yu, yang nama lengkapnya adalah Yu Weiguo, adalah komandan domain pertempuran Laut Timur. Setelah mendengar kata-kata Lu Yaozong, keterkejutan di wajah Yu Weiguo semakin terlihat. Sebagai komandan domain pertempuran Laut Timur, dia tahu betul apa artinya jika kekuatan sejati seorang seniman bela diri diklasifikasikan sebagai rahasia. Seandainya pernyataan ini tidak datang dari Lu Yaozong, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang pria di bawah usia 30 tahun akan memenuhi syarat untuk menggantikan penguasa tertinggi dalam menghadapi Liu Kuangren dalam pertempuran. Bagi para veteran di Battle Domain, Liu Kuangren bukan hanya musuh yang tangguh tetapi juga sosok menakutkan yang menanamkan rasa takut pada orang-orang hanya dengan menyebut namanya. Pemuda ini sepertinya baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, kan? Di usia semuda itu, dia sudah memiliki kultivasi tingkat awal keterampilan penguatan energi. Meskipun mempercayai perkataan Lu Yaozong, Yu Weiguo masih merasa sulit untuk menerimanya saat melihat wajah muda di layar. Sesuai dengan adat istiadat di alam pertempuran, ketika kekuatan seorang seniman bela diri muda diklasifikasikan sebagai rahasia, itu menunjukkan bahwa orang muda tersebut adalah seorang jenius jalur bela diri tingkat atas. Menurut Yu Weiguo, tahap awal keterampilan penguatan energi sudah merupakan batas kemampuan Qin Chuan.
Lagi pula, seniman bela diri nomor 1 Zeus saat ini, Sang Guru Agung, baru mempelajari jurus pembangkit energi pada usia 30 tahun. Dan Qin Chuan tampaknya baru berusia 25 atau 26 tahun. Jika dia benar-benar telah memasuki jurus penguat energi, itu berarti dia melampaui Guru Agung selama 4 atau 5 tahun dalam mencapai prestasi ini. Bukankah itu berarti bakat jalan bela diri Qin Chuan lebih kuat daripada milik Guru Agung? Dengan pemikiran itu, mata Yue Guo berbinar, dan dia berkata dengan napas agak terburu-buru, pemuda ini, domain pertempuran Laut Timur kita akan menerimanya. Lu Yaozong tersenyum penuh arti dan menatap mata Yue Guo yang berbinar, lalu berkata, Tetua Yu, berhentilah bermimpi. Apakah Anda benar-benar berpikir domain pertempuran Laut Timur dapat mempertahankan seorang jenius jalur bela diri seperti itu? Mata Yue Guo melotot, dan dia menjawab dengan kesal, kenapa kita tidak bisa mempertahankannya? Asalkan dia mau bergabung dengan domain pertempuran Laut Timur, aku akan langsung mempromosikannya menjadi salah satu dari 8 wakil komandan. Lagi pula, dia berasal dari Laut Timur kita, jadi bergabung dengan domain pertempuran Laut Timur sangatlah dapat dibenarkan. Selain Chen Wang, yang akan segera menjabat, 7 wakil komandan domain pertempuran Laut Timur lainnya semuanya adalah Grandmaster keterampilan penguatan energi. Menurut Yue Guo, bahkan jika Qin Chuan hanya memiliki kultivasi di alam tahap awal keterampilan penguatan energi, dia sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi wakil komandan. Wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Lu Yaozong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tetua Agung telah menyatakan bahwa selama Tuan Qin bersedia menghadapi Liu Kuangren, terlepas dari hasilnya, Dewan Tetua dapat mempekerjakannya di luar giliran untuk promosi. Mereka bahkan menginginkan Wang Chujang dan Zhang Wenyuan untuk membantunya. Mendengar itu, ekspresi Yue Guo membeku di wajahnya. Wang Chujang adalah kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, sedangkan Zhang Wenyuan adalah wakil kepala instruktur. Ini bukanlah poin utamanya adalah bahwa menurut peraturan domain pertempuran, kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster adalah anggota Dewan Tetua domain pertempuran. Tim tempur Grandmaster adalah regu yang semua anggotanya adalah ahli bela diri penggerak energi, dan Tetua Agung menyarankan Qin Chuan untuk mengambil peran sebagai kepala instruktur tim tempur Grandmaster. Perlu diingat bahwa tim pertempuran Grandmaster memiliki total 300 anggota dengan keterampilan penguatan energi yang kuat, dan bahkan lebih dari 20 di antaranya adalah anggota dengan keterampilan penguatan energi tingkat puncak. Jika Tetua Agung menginginkan Qin Chuan untuk menjabat sebagai kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, bukankah itu berarti kekuatan Qin Chuan melebihi kekuatan Wang Chujang dan Zhang Wenyuan? Dan karena kultivasi Wang Chujang dan Zhang Wenyuan telah mencapai tahap awal alam raja, apakah itu berarti kultivasi Qin Chuan setidaknya berada di tahap awal alam raja? Melihat kembali wajah muda di layar monitor, Yue Guo merasa seperti sedang bermimpi. Tetua Lu, hentikan bercanda denganku. Bagaimana mungkin ada seorang raja tingkat kuat berusia 25 atau 26 tahun di dunia ini? Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Yue Guo akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas sekali, dia sama sekali tidak percaya bahwa Qin Chuan memiliki kultivasi alam raja, karena itu di luar pemahamannya. Setelah melihat ke seluruh dunia, tidak ada monster jalur bela diri seperti itu. Lu Yaozong hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan apapun. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia pasti akan sama tidak percayanya dengan Yue Guo tentang keberadaan seorang raja tingkat kuat di bawah usia 30 tahun. Tentu saja, yang dia ketahui adalah bahwa Qin Chuan bukan hanya seorang kultivator alam raja, tetapi juga seorang yang benar-benar kuat di alam kaisar. Tidak bagus. Lu Yaozong tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Ia begitu asyik mengobrol dengan Yue Guo sehingga lupa menyambut Qin Chuan di pintu. Melalui layar pengawasan, ia kini dapat melihat Qin Chuan dihentikan oleh para penjaga di pintu masuk. Tidak hanya itu, tetapi dia juga melihat Yuan Li, wakil komandan domain pertempuran Laut Timur dan salah satu tokoh paling berpengaruh di sana, melangkah menuju Qin Chuan dengan sikap agresif. Apa yang tidak bagus? Yue Guo belum memahami keseriusan situasi tersebut dan bertanya dengan bingung. Lu Yaozong buru-buru berkata, Tetua Yu, segera hubungi Yuan Li dan pastikan dia tidak memprovokasi Tuan Qin, atau konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Namun, Yue Guo tetap tenang dan berkata sambil terkekeh, Tetua Lu, bukankah Anda mengatakan bahwa anak itu sangat kuat? Biarkan Yuan Li mencobanya, mari kita lihat apakah pemuda ini hanya banyak bicara tanpa tindakan. Melihat reaksi Yue Guo, Lu Yaozong tahu bahwa Yue Guo tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga mengira dirinya telah ditipu oleh Qin Chuan. Ia langsung menjadi cemas dan berkata dengan wajah serius, Kamerat Yue Guo, saya perintahkan Anda sebagai anggota Dewan Tetua Wilayah Pertempuran, segera hubungi Yuan Li, dan jangan memprovokasi Tuan Qin. Melihat betapa seriusnya Lu Yaozong, Yue Guo terkejut. Meskipun agak kesal karena Lu Yaozong telah tertipu dan tidak menyadarinya, dia tetap berdiri tegak dan menjawab dengan lantang, ya.
Yue Guo segera mengangkat telepon meja dan menghubungi nomor Yuan Li, memberi perintah, Yuan Li, Tuan Qin adalah tamu VIP tetua Lu Yaozong dari markas besar zona pertempuran Laut Timur. Saya perintahkan Anda untuk menyambut Tuan Qin dengan kesopanan tertinggi. Saat itu, tepat ketika Yuan Li mendekati Qin Chuan dan sebelum dia sempat berbicara, dia menerima telepon dari Yue Guo. Ekspresi wajahnya langsung berubah sangat masam. Memang benar, ada seorang junior yang didukung oleh tokoh penting di Battle Domain. Aku bahkan belum bergerak, dan panggilan dari atasan sudah datang. Komandan, yakinlah, saya akan memastikan untuk memperlakukan Tuan Qin dengan baik. Bibir Yuan Li melengkung membentuk senyum sinis, dan setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Nak, ku dengar kau cukup sombong. Dengan mengandalkan dukungan tetua Lu, kau berani macam-macam dengan keluarga wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Yuan Li menyipitkan mata ke arah Qin Chuan dan berkata. Qin Chuan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau si idiot yang dikirim Chen Wang untuk menyusahkanku? Yuan Li tertawa, tetapi tawa itu bercampur dengan rasa dingin yang menusuk, sungguh arogan. Beraninya mereka bahkan di domain pertempuran Laut Timur. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Qin Chuan menatapnya seolah sedang menatap orang bodoh, tidak menjawab, dan malah menoleh ke Chen Wang yang tidak jauh darinya, berkata, sepertinya aku seharusnya tidak memberimu kesempatan. Bab 363. Penyusutan diri. Chen Wang gemetar hebat ketika melihat Qin Chuan menatapnya, tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah diucapkan Zhuge Zi kepadanya. Menurut spekulasi Zhuge Zi, Qin Chuan kemungkinan besar adalah seorang ahli keterampilan penguatan dan juga memiliki Tang Zhonghan, seorang ahli alam raja, yang berdiri di belakangnya. Terlebih lagi, Lu Yaozong telah memperlakukannya dengan penuh hormat. Selain itu, Qin Chuan juga telah diterima sebagai murid oleh Guru Agung. Dari sini, jelaslah bahwa Qin Chuan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Zhuge Zi secara khusus menginstruksikan kepadanya bahwa selama Qin Chuan belum mengalami masa-masa sulit, dia tidak boleh berpikir untuk menjadikan Qin Chuan sebagai musuh. Sekalipun ada kebencian yang sangat besar di hatinya, dia harus menanggungnya. Jika tidak, keluarga Chen akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, melihat tatapan membunuh Qin Chuan yang diarahkan kepadanya, Chen Wang mengumpulkan keberaniannya untuk menatap mata Qin Chuan, namun ia hanya mampu bertahan selama 2 detik sebelum mengakui kekalahan. Ia merasa seperti sedang duduk di atas duri, tatapannya menghindar, tidak lagi berani menatap Qin Chuan sekalipun. Beraninya kau mengabaikanku. Yuan Li, melihat Qin Chuan mengabaikannya dan malah mengancam Chen Wang, langsung marah dan melayangkan pukulan keras dengan tangan terangkat. Adapun instruksi untuk menyambut Qin Chuan dengan kesopanan tertinggi dari domain pertempuran yang diberikan oleh Yue Guo, dia sudah lama mengabaikannya. Lu Yaozong, yang sedang mengamati pintu masuk melalui layar monitor, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan marah, dia sungguh kurang ajar, berani-beraninya menyentuh tamu terhormat yang secara khusus diminta oleh Tetua Agung. Apakah dia sudah tidak menginginkan pekerjaannya lagi? Yue Guo, yang memang berniat untuk melihat seberapa mumpuni sebenarnya sang jenius bela diri yang sangat direkomendasikan oleh Lu Yaozong, tidak marah ketika melihat Yuan Li tiba-tiba bergerak. Sebaliknya, ia mencoba membujuk, Tetua Lu, Tuan Qin memang kandidat kuat untuk memimpin tim pertempuran Grandmaster, dan Yuan Li adalah yang terkuat dari generasi muda di domain pertempuran Laut Timur kita. Akan lebih baik jika Tuan Qin memberinya beberapa petunjuk. Lu Yaozong menggertakkan giginya karena marah, menunjuk hidung Yue Guo sambil berkata dengan geram, Tetua Yu, kau benar-benar tahu cara membuat masalah untukku. Sementara itu, di pintu masuk domain pertempuran Laut Timur. Melihat Yuan Li tiba-tiba meninju Qin Chuan, semua ahli bela diri yang sedang berlatih di sekitar mereka terkejut. Apakah wakil komandan Yuan sudah gila? Dia adalah seorang petarung tingkat akhir dengan keterampilan penguatan, dan dia malah melayangkan pukulan ke arah anak muda berusia 25 atau 26 tahun. Sudah berakhir. Begitu pukulan wakil komandan Yuan mengenai sasaran, anak ini akan mati, dan wakil komandan Yuan akan mendapat masalah besar. Anak bodoh sekali, kenapa dia masih berdiri di situ? Cepat menghindar. Semua orang terkejut, dan beberapa berteriak agar Qin Chuan minggir. Tang Yuer, yang datang ke domain pertempuran Laut Timur bersama Qin Chuan, merasa jantungnya berdebar kencang ketika melihat Yuan Li tiba-tiba meninju. Meskipun dia tahu Qin Chuan kuat, arena pertempuran juga merupakan tempat yang menyimpan naga tersembunyi dan harimau yang mengintai. Tang Yuer tidak mengerti mengapa Qin Chuan tidak bergerak dan meneriakkan namanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Serangan Yuan Li sangat ganas, dalam sekejap mata, serangan itu telah mencapai jarak 5 cm dari wajah Qin Chuan. Melihat Qin Chuan tidak bereaksi, Yuan Li merasa ngeri, ia hanya bermaksud menakut-nakuti Qin Chuan, tetapi ia malah terpancing oleh ketidakpedulian Qin Chuan dan dalam amarahnya melayangkan pukulan keras ke arahnya.
Jika Qin Chuan terbunuh oleh pukulan ini, karirnya kemungkinan besar akan berakhir, dan dia juga akan dikirim ke pengadilan domain pertempuran. Dia ingin menahan pukulannya, tetapi sudah terlambat. Chen Wang mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat ia terus berteriak dalam hatinya. Pukul dia! Pukul dia! Namun, kerumunan itu tidak menyaksikan pemandangan mengerikan berupa darah dan daging yang mereka harapkan. Saat tinju Yuan Li hendak menghantam wajah Qin Chuan, tinju itu tiba-tiba berhenti, seolah terhalang oleh dinding tak terlihat, dan tidak bisa bergerak maju bahkan setengah inci pun. Semua orang menatap dengan kaget pada pemandangan di hadapan mereka, dan tak seorang pun berani menarik napas dalam-dalam. Apakah dia menarik kembali kekuatannya? Wakil Komandan Yuan ternyata berhasil menahan kekuatannya. Bukankah itu luar biasa? Mampu menahan pukulan seganas itu tepat sebelum mengenai wajah anak itu. Mungkinkah kendali Wakil Komandan Yuan atas kekuatannya telah mencapai puncaknya? Tak lama kemudian, wajah semua orang dipenuhi rasa tak percaya, dan teriakan keheranan terdengar berulang kali. Pupil mata Chen Wang juga menyempit tajam. Belum lama ini, ranah jalur bela dirinya telah maju ke puncak energi gelap, hanya terpaut 5 tahun dari Yuan Li. Dia mengira bahwa setelah bergabung dengan domain pertempuran Laut Timur, dia bisa menyamai Yuan Li paling lama dalam 3 tahun. Namun, yang mengejutkannya, Yuan Li begitu kuat sehingga kendalinya atas kekuatannya sangat menakutkan. Semua orang mengira Yuan Li lah yang tiba-tiba menarik kembali kekuatannya, menyelamatkan Qin Chuan dari cedera, tetapi hanya Yuan Li sendiri yang merasakan badai berkecamuk di hatinya. Jika seseorang memperhatikan lengan Yuan Li saat dia mengayunkan tinjunya, mereka akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hanya Tang Yue'er, yang mengikuti di belakang Qin Chuan, yang melihat bahwa lengan Yuan Li gemetar hebat. Saat menatap Qin Chuan lagi, dia masih berdiri di tempatnya, bahkan tidak berkedip. Untuk sesaat, kekaguman Tang Yue'er terhadap Qin Chuan semakin dalam. Mungkinkah bahkan pendekar jalur bela diri terkuat di domain pertempuran pun tak mampu menghadapi Qin Chuan? Jika bukan karena kau menarik kembali kekuatanmu di saat-saat terakhir, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang, kata Qin Chuan dingin, menatap Yuan Li, lalu melewatinya. Pada saat itu, seorang tetua berambut perak dengan cepat mendekat, tertawa terbahak-bahak bahkan sebelum tiba, Tuan Qin, saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh. Saya sangat menyesal. Pendatang baru itu tak lain adalah Lu Yaozong, yang telah bergegas datang. Tidak jauh di belakang Lu Yaozong, seorang tetua lain dengan pakaian perang mengikuti dari dekat. Baru setelah melihat Qin Chuan dari dekat, Yu Weibo menyadari bahwa Qin Chuan tampak lebih muda daripada di layar lebar. Dia tampak seperti orang biasa. Bagaimana mungkin dia sekuat yang dibanggakan Lu Yaozong? Lagi pula, bukankah Yuan Li baru saja menyerang pemuda itu? Kenapa pemuda itu tampaknya tidak terluka? Melihat Yuan Li yang berada tidak jauh darinya, dia tampak agak linglung, seolah sedang melamun. Lu Yaozong dan Yu Weiguo baru saja melihat Yuan Li bergerak melawan Qin Chuan di layar lebar, dan segera bergegas ke sana, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Lu Yaozong memahami betul kekuatan Qin Chuan, tidak khawatir Qin Chuan akan terluka, tetapi ia khawatir jika Qin Chuan diperlakukan tidak hormat di domain pertempuran Laut Timur, ia mungkin akan menyerah untuk pergi ke Yandu dan menghadapi Liu Kuangren. Sudah kubilang, Wakil Komandan Yuan tidak akan melukai Tuan Qin, apakah kau percaya sekarang? Yu Weiguo juga bergegas mendekat, berdiri di samping Lu Yaozong, tersenyum sambil memandang Qin Chuan dan bertanya, apakah Anda jenius bela diri yang sangat dihormati oleh tetua Lu, Tuan Qin? Tuan Qin tidak perlu merendahkan diri. Kalah dari Wakil Komandan Yuan bukanlah suatu aib, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di domain pertempuran Laut Timur kita. Dengan bakat bela diri Tuan Qin, pada saat kau mencapai usia Wakil Komandan Yuan, kekuatanmu pasti akan jauh melampaui levelnya saat ini. Mendengar ucapan Yu Weiguo, mulut Yuan Li sedikit berkedut di kejauhan, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat merah. Bab 364. Akulah badut. Yuan Li berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Ia baru berusia 40 tahun, namun ia sudah menjadi praktisi tingkat lanjut yang kuat di alam keterampilan penguatan. Belum lagi domain pertempuran Laut Timur, bahkan di antara semua domain pertempuran utama di Shenzhou, ia dianggap sebagai jenius jalur bela diri tingkat atas. Karena usianya masih sangat muda dan sudah memiliki kekuatan serta status yang tinggi, ia sangat sombong dan memiliki temperamen yang mudah meledak dalam kehidupan sehari-hari. Barusan, ketika Qin Chuan mengabaikannya, dia merasa terhina dan dalam ledakan amarah, dia melepaskan seluruh kekuatannya dalam sebuah serangan. Siapa sangka serangannya yang bertenaga penuh sebagai praktisi tingkat akhir keterampilan penguatan akan dihentikan oleh kekuatan tak terlihat hanya beberapa sentimeter dari kepala Qin Chuan. Tingkat kultivasinya sebenarnya berapa? Hati Yuan Li dipenuhi dengan keterkejutan.
Jika sampai sekarang dia masih belum menyadari bahwa Qin Chuan adalah seorang praktisi yang sangat kuat, maka dia benar-benar akan menjadi orang bodoh. Yuan Li, kau sungguh berani melakukan tindakan melawan seseorang yang secara khusus diminta oleh Tetua Agung. Mundurlah dari jabatanmu sebagai wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Saat Yuan Li masih terkejut dengan kekuatan Qin Chuan, suara Lu Yaozong tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar itu, ekspresi Yuan Li berubah drastis. Yu Weiguo awalnya mengira itu hanya masalah kecil, tetapi dia tidak menyangka Lu Yaozong akan menyarankan agar Yuan Li mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komandan. Para pendekar bela diri di sekitar wilayah pertempuran Laut Timur juga tercengang. Tetua Lu, bukankah hukumannya agak terlalu berat? Setelah menenangkan diri, Yu Weiguo segera memohon atas nama Yuan Li, bukan hal mudah bagi Yuan Li untuk sampai ke posisi sekarang. Lagi pula, Tuan Qin tidak terluka, kan? Saya mohon kepada Tetua Lu untuk mempertimbangkan kontribusi Yuan Li di masa lalu terhadap domain pertempuran dan memberinya satu kesempatan lagi. Yu Weiguo benar-benar berada dalam keadaan mendesak. Di antara 8 wakil komandan domain pertempuran Laut Timur, Yuan Li adalah orang yang paling dia hargai. Mengingat bakat jalan bela diri Yuan Li, bukan tidak mungkin baginya untuk melangkah ke alam raja di masa depan. Chen Wang, yang tidak terlalu jauh, juga menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa untuk melindungi Qin Chuan, Lu Yaozong justru akan meminta Yuan Li untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komandan. Lu Yaozong menatap Yu Weiguo dengan dingin dan berkata, tidak masalah jika bawahanmu tidak tahu apa-apa, tetapi apakah kau, wakil komandan, juga tidak tahu apa-apa? Sebagai wakil komandan domain pertempuran Laut Timur, Yuan Li tahu betul bahwa Tuan Qin adalah tamu kehormatan markas besar, namun tetap menyerang. Jika kita menanganinya sesuai aturan domain, konsekuensinya akan jauh lebih berat daripada sekadar mengundurkan diri dari posisi wakil komandan. Itu hanya karena Tuan Qin bukanlah orang biasa. Jika dia hanya orang biasa, pukulan keras dari Yuan Li pada tahap akhir keterampilan penguatan energi bisa saja membunuhnya. Wakil Komandan Yu, apakah Anda masih menganggap masalah ini sepele? Setelah mendengar kata-kata Lu Yaozong, wajah Yu Weiguo menjadi pucat. Memang, jika mereka menanganinya berdasarkan aturan wilayah, pemecatan Yuan Li adalah masalah kecil, dia bahkan berpotensi dibawa ke pengadilan wilayah pertempuran. Lu Yaozong berteriak dengan tegas, Yuan Li, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Yuan Li segera berdiri tegak dan berkata dengan lantang, saya mengakui kesalahan saya. Lu Yaozong berkata, karena kau telah mengakui kesalahanmu, maka segeralah mengundurkan diri dari jabatan wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Yuan Li menjawab dengan lantang. Tidak ada jejak kesedihan atau pembangkangan di wajahnya. Ketika dia menyadari bahwa kekuatan Qin Chuan jauh melampaui kekuatannya sendiri, dia sudah mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan ini akan membuatnya dicopot dari pakaian tempurnya. Qin Chuan tiba-tiba berkata, bisakah kita pergi sekarang? Melihat Qin Chuan tidak berniat menyelidiki lebih lanjut, Lu Yaozong akhirnya menghela napas lega dan segera menjawab, semuanya sudah siap. Sekarang kita akan membawa pesawat tempur dari domain pertempuran Laut Timur langsung ke markas besar domain pertempuran. Adapun pemecatan Yuan Li dari posisi wakil komandan, Qin Chuan sama sekali tidak peduli. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Yu Weiguo, Qin Chuan, Tang Yuer, dan Lu Yaozong menaiki jet pribadi yang terparkir di bandara zona pertempuran Laut Timur. Saat pesawat perlahan naik, Yu Weiguo menoleh ke Yuan Li dan menghela napas, kau benar-benar menemui kendala kali ini. Tapi tidak apa-apa. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau sudah lama memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster. Tulis surat lamaran untuk bergabung dengan tim, dan aku akan mengurus sisanya, katanya. Mendengar kata-kata itu, mata Yuan Li berbinar. Dia sudah lama ingin bergabung dengan tim tempur Grandmaster tetapi belum dapat menemukan kesempatan yang tepat karena perannya sebagai wakil komandan domain tempur Laut Timur. Mengingat kembali bagaimana serangannya yang berkekuatan penuh bahkan tidak menyentuh tubuh Qin Chuan, keinginan kuat untuk bertarung muncul dari lubuk hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya dipenuhi tekad. Pada saat yang sama, dia dalam hati bersumpah, suatu hari nanti, aku akan melampauimu dan mengalahkanmu. Melihat Yuan Li tetap diam, Yu Weiguo berpikir dia masih termenung memikirkan kejadian baru-baru ini. Dia menepuk bahu Yuan Li dan berkata, bagaimanapun, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kau tidak boleh menyimpan dendam terhadap pemuda itu, atau terhadap Tetua Lu. Meskipun Tetua Lu menjabat sebagai kepala logistik markas dan berada di alam keterampilan penguatan tingkat lanjut, dia didukung oleh keluarga Lu, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya, demikian nasihatnya. Yuan Li buru-buru menggelengkan kepalanya, wakil komandan hanya bercanda. Sebagai orang yang kalah, hak apa yang saya miliki untuk menyimpan dendam terhadap orang lain? Bagus, asalkan kamu tidak menyimpan dendam. Sebelum Yu Weiguo selesai bicara,
dia tiba-tiba menyadari implikasinya, matanya membelalak tak percaya sambil bertanya, apa yang kau katakan? Yuan Li kemudian menatap Yue Guo dengan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja aku kalah. Tuan Qin tidak melakukan apapun, dia hanya menggunakan pelepasan energi internal untuk memblokir seranganku yang berkekuatan penuh. Yue Guo terdiam sejenak sebelum bertanya dengan terkejut, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? Apa kau yakin dia tidak bergerak dan memblokir seranganmu yang bertenaga penuh? Yuan Li mengangguk penuh semangat, masih terhanyut dalam ingatan akan serangannya yang dahsyat saat ia mengingat, ketika tinjuku hanya beberapa sentimeter dari kepalanya, tinju itu tidak bisa maju lebih jauh, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang kukerahkan. Seolah-olah terhalang oleh perisai tak terlihat. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yue Guo memiliki reaksi yang sama. Mereka berdua memiliki kekuatan keterampilan energi yang tinggi, dan mereka pernah mendengar legenda bahwa ketika kultivasi seseorang melampaui alam raja, ia akan mencapai alam kaisar yang legendaris. Dan ciri khas alam kaisar adalah perisai kiroh. Yuan Li baru saja menyebutkan bahwa serangannya dengan kekuatan penuh tampaknya mengenai perisai tak terlihat. Mungkinkah perisai tak terlihat ini adalah perisai kiroh? Yue Guo tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lu Yaozong kepadanya, selama Qin Chuan pergi ke Yandu untuk menghadapi Liu Kuangren, dia akan menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster setelah itu. Awalnya dia tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Qin Chuan memiliki pendukung besar dan tawaran untuk menjadi kepala instruktur hanyalah posisi seremonial, sedangkan pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh Wang Chujang dan Zhang Wenyuan. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Qin Chuan. Mungkinkah seseorang yang sangat dihormati oleh Tetua Agung, sampai-sampai melanggar aturan agar dia menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, benar-benar mencapai ini hanya dengan koneksi saja? Mengingat kembali perilakunya sendiri di depan Qin Chuan, Yue Guo merasa wajahnya memerah karena malu. Ternyata, akulah yang bodoh. Yuan Li berkata dengan tak percaya, mungkinkah kultivasinya telah mencapai alam kaisar? Bab 365. Asuransi ganda. Sementara Yuan Li dan Yue Guo masih berspekulasi tentang kekuatan sebenarnya Qin Chuan, di dalam pesawat pribadi menuju zona pertempuran Yandu. Qin Chuan duduk dengan mata terpejam rapat, diam saja di tempat duduknya. Entah mengapa, perjalanan ke Yandu ini memberinya firasat buruk, dan dia merasa sangat tidak tenang. Tang Yuer duduk di dekat jendela, sesekali mengagumi pemandangan di luar jendela, seperti seorang gadis yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia sudah lemah sejak kecil, dan kemudian, karena masalah dengan meridian yin surgawinya, dia koma selama 8 tahun dan sebenarnya belum pernah naik pesawat. Lu Yaozong, khawatir Qin Chuan masih marah, tidak berani memulai percakapan dan hanya bisa tersenyum serta bertanya pada Tang Yuer, Tang kecil, ku dengar kau baru saja bangun. Mendengar pertanyaan Lu Yaozong, Tang Yuer mengalihkan pandangannya yang penasaran dari jendela dan menjawab sambil tersenyum, berkat Qin Chuan, kalau tidak, aku masih akan koma. Lu Yaozong tertawa kecil dan berkata, kakekmu telah mengerahkan banyak usaha untuk mengobati penyakit anehmu. Untungnya beliau bertemu dengan Tuan Qin. Tang Yuer mengangguk berulang kali, matanya tiba-tiba memerah, jika kakeknya tidak gigih selama bertahun-tahun mencari tabib ilahi dan harta karun penyelamat hidup demi dirinya, dia mungkin sudah lama meninggal. Melihat Tang Yuer tampak agak sedih, Lu Yaozong dengan cepat mengganti topik pembicaraan, aku punya seorang cucu perempuan seusiamu, dan ketika kita sampai di Yandu, aku akan mengenalkannya padamu. Tang Yuer menjawab, baik, tetua Lu. Meskipun Lu Yaozong tidak memahami hubungan antara Qin Chuan dan Tang Yuer dengan jelas, setelah menyaksikan kekuatan Qin Chuan, ia ingin menjalin hubungan baik dengan semua orang yang terkait dengan Qin Chuan. Terutama para wanita yang dekat dengan Qin Chuan, yang suatu hari nanti mungkin akan menjadi istrinya, dia bahkan lebih bersemangat untuk membina hubungan yang lebih dekat. Sementara itu, di zona pertempuran Yandu, sebuah Rolls-Royce culinan berwarna merah muda raspberry melaju kencang menuju pintu masuk, di mana para penjaga hendak menghentikannya, tetapi begitu mereka melihat kartu izin di kaca depan, mereka langsung membiarkannya lewat. Tak lama kemudian, mobil mewah itu terparkir di area parkir Battle Zone, dan seorang wanita muda berpakaian mencolok keluar dari mobil. Yan Wu. Begitu wanita muda itu keluar dari mobil, seorang pemuda berseragam militer kebetulan lewat, saat melihatnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wanita muda itu tak lain adalah cucu perempuan Lu Yaozong, Lu Yanwu. Dia mengenakan jaket kulit hitam dan celana pendek, memperlihatkan sepasang kaki yang panjang dan indah. Rambut hitam aslinya diwarnai merah muda Barbie yang berlebihan dan berkilauan di bawah sinar matahari. Di bawah alis tebalnya, semangat pemberontaknya terpancar. Hidung mancung dan bibir merah mudanya membuatnya tampak sangat memikat. Riasannya pun tak kalah mencolok, dengan alas bedak tebal, eyeliner berlebihan, dan bibir merah terang. Dari segi pakaian dan riasan, dia benar-benar tampak seperti gadis yang bermasalah. Apa,
Kakak Su, tidak bisa mengenali saya setelah hanya beberapa hari. Lu Yanwu menatap pemuda yang terkejut itu dengan seringai nakal. Liu Su akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan menyadari bahwa gadis yang tampak bermasalah ini benar-benar gadis tetangga yang tumbuh bersamanya. Dengan tergesa-gesa, Liu Su berkata, Yanwu, pakaian macam apa ini? Jika kakekmu melihatmu, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Ikuti saran kakak Su, pulanglah, berpakaianlah normal, lalu datanglah. Kekaguman terpancar dari kedalaman matanya. Dia adalah jenius jalur bela diri dari keluarga Liu, salah satu dari 9 gerbang Yandu, baru berusia 33 tahun ini, tetapi dia baru-baru ini mencapai keterampilan penguatan energi di alam jalur bela diri. Di antara seluruh generasi muda Yandu, dia tentu saja salah satu jenius jalur bela diri teratas. Selain itu, dia adalah bagian dari tim tempur naga Azure dan, begitu dia lulus ujian tim tempur Grandmaster, dia akan dapat bergabung dengan tim tersebut. Tim tempur naga Azure mensyaratkan setiap rekrutan baru berusia di bawah 30 tahun, dan jika mereka tidak dapat mencapai keterampilan penguatan sebelum usia 40 tahun, mereka harus meninggalkan tim tempur naga Azure. Namun Liu Su, pada usia 33 tahun, telah mencapai jurus pembangkit energi, yang cukup membuktikan bakat bela dirinya yang luar biasa. Melihat reaksi Liu Su, Lu Yanwu sangat senang dan berkata sambil terkekeh, memang benar untuk bersikap berlebihan. Liu Su mengerutkan kening, apakah kau tidak takut tetua Lu akan marah? Lu Yanwu berkata dengan malu-malu dan bangga, aku lebih takut kakek tidak marah. Diam-diam dia merasa senang karena melihat reaksi Liu Su membuatnya bisa membayangkan bagaimana reaksi kakek Lu ketika melihatnya berpakaian seperti ini. Kakek bodoh, selalu berpikir untuk menikahkan aku benar-benar menantikannya sekarang, penasaran seperti apa reaksi orang yang akan dikenalkannya kepadaku saat-saat itu tiba. Mendengar itu, Lu Yanwu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Setelah menerima telepon dari Lu Yaozong yang menyuruhnya berdandan dan datang ke zona pertempuran Yandu, dia menduga bahwa Lu Yaozong pasti akan memperkenalkannya kepada calon pelamar, jadi dia sengaja mengubah gaya penampilannya. Kakek bodoh, masih saja berbohong padaku tentang memberiku kejutan, pasti itu perkenalan lagi dengan seorang pemboros, kecuali kakak Qin, aku tidak akan menikahi orang lain. Lu Yanwu bergumam sendiri pelan. Yanwu, apa yang kau bicarakan? Liu Su tidak mengerti apa yang dikatakan Lu Yanwu, hanya mendengar kata, menikah. Mata Lu Yanwu tiba-tiba melirik ke sana kemari saat dia berjalan menghampiri Liu Su dan berkata sambil terkekeh, kakak Su, bisakah kau membantuku sebentar lagi? Liu Su cukup mengenal Lu Yanwu dan, melihat matanya melirik ke sana kemari, menyadari bahwa gadis tetangga yang unik ini pasti punya trik lain yang disembunyikan. Kamu dulu yang beritahu aku. Liu Su berkata dengan cukup hati-hati. Lu Yanwu memasang ekspresi menyedihkan, matanya memerah saat berbicara. Kakak Su, sejujurnya, alasan aku berdandan seperti ini sebenarnya untuk menghindari kencan buta yang diatur oleh kakek. Apa? Liu Su terkejut, tetua Lu mengatur kencan buta untukmu. Dia selalu menyukai Lu Yanwu, dan baik keluarga Liu maupun keluarga Lu termasuk dalam 9 gerbang Yandu, sehingga cocok dalam segala aspek. Kini, ia berusia 33 tahun dan sedang bersiap untuk mengikuti penilaian untuk tim pertempuran Grandmaster. Setelah bergabung, ia berencana untuk melamar. Namun, yang mengejutkannya, Lu Yaozong telah mengatur kencan buta untuk Lu Yanwu. Liu Su bertanya dengan nada berat, kamu tidak menyukai orang yang akan kamu temui dalam kencan buta itu, jadi kamu sengaja berdandan seperti ini. Lu Yanwu mengangguk lirih, kau akan membantuku, kan, kakak Su? Liu Su dengan cepat berkata, selama itu membantu menggagalkan kencan buta ini, kakak Su akan bekerja sama denganmu apapun yang kamu inginkan. Mata Lu Yanwu tiba-tiba berbinar, kakak Su, aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku. Liu Su selalu bermimpi menjadi pacar Lu Yanwu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yanwu akan berinisiatif memintanya untuk berpura-pura. Meskipun hanya pura-pura, dia tetap sangat gembira. Lu Yanwu langsung merasa sangat gembira. Dengan perubahan citra yang signifikan dan Liu Su sebagai pacar pura-puranya, dia terlindungi 2 kali lipat, dan kencan buta yang diatur oleh kakek sama saja dengan gagal. Tepat saat itu, terdengar suara gemuruh dari atas zona pertempuran Yandu, itu adalah pesawat pribadi dari domain pertempuran Laut Timur. Lu Yanwu langsung merasa sedikit gugup, kakek sudah kembali. Bab 366. Jangan pernah berpikir untuk terlibat. Liu Su juga agak gugup. Meskipun dia sudah lama ingin memenangkan hati Lu Yanwu, dia belum pernah menyatakan perasaannya, dan orang yang belum pernah jatuh cinta itu akan berpura-pura menjadi pacar Lu Yanwu, merasakan kegembiraan sekaligus kecemasan di dalam hatinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yanwu, jangan khawatir. Kakak Su pasti tidak akan membiarkanmu menikahi seseorang yang tidak kau sukai. Lu Yanwu tersenyum manis, kalau begitu, kakak Su, aku mengandalkanmu untuk segala hal yang akan terjadi selanjutnya. Liu Su, seolah disuntik adrenalin, segera berdiri tegak dan berkata, misi dijamin berhasil. Tertawa cekikikan,
tertawa cekikikan, tertawa cekikikan. Melihat raut wajah Liu Su yang serius, Lu Yanwu tak kuasa menahan tawa kecilnya. Lu Yanwu, sambil memandang pesawat di kejauhan, berkata, "Saudara Su, pesawatnya sudah berhenti, ayo kita cepat-cepat ke sana." Saat keduanya sampai di pesawat, pintu kabin belum terbuka. Lu Yanwu menatap pintu kabin dan merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Meskipun Lu Yaozong sangat menyayanginya, martabat sebagai penanggung jawab logistik di domain pertempuran tetap ada. Apa yang harus dia lakukan jika pakaiannya membuat kakek marah? Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya dia sangat takut pada Lu Yaozong. Terutama karena sebelum Lu Yaozong kembali ke Yandu, dia secara khusus menyuruhnya untuk berdandan rapi sebelum menjemputnya. Di saat yang sama, di dalam hatinya dia juga sangat ceria, agak menantikan reaksi kencan butanya ketika mereka melihat pakaiannya. Pada saat itu, pintu kabin terbuka, dan Lu Yaozong yang berambut perak adalah orang pertama yang keluar dari pesawat, wajahnya penuh senyum. Namun, ketika Lu Yaozong melihat cucunya dengan rambut merah muda ala Barbie, senyum di wajahnya lenyap seketika, dan amarah membuncah di hatinya. Melihat Lu Yaozong hendak marah, Lu Yanwu buru-buru berkata, "Kakek, aku sudah berdandan rapi seperti yang kakek minta, jadi kakek tidak bisa marah, oke?" Penata gaya yang menata rambut dan riasan saya adalah seorang maestro terkenal internasional yang mendesain busana untuk para selebriti. Banyak bintang domestik ingin dia menata gaya mereka, tetapi dia tidak punya waktu. Mendengar perkataan Lu Yanwu, Lu Yaozong menjadi semakin marah, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Lu Yanwu melakukan ini dengan sengaja. Namun Qin Chuan akan segera keluar, dan dia masih harus membawanya untuk bertemu dengan Tetua Agung, jadi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berurusan dengan Lu Yanwu. Lu Yaozong berkata dengan marah, "Aku akan mengurusmu saat aku kembali." Ide awalnya adalah agar Lu Yanwu berdandan rapi sehingga jika Qin Chuan meliriknya beberapa kali lagi, itu akan dianggap sebagai Lu Yanwu yang memanfaatkan kesempatannya. Namun, dia tidak menyangka Lu Yanwu akan menjadi seperti ini. Lu Yanwu menjulurkan lidah merahnya dan berkata sambil terkikik, "Kalau begitu aku akan menunggu kakek kembali dan mengurusku. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi." Dia tadinya siap meminta Liu Su berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi tampaknya hal itu tidak lagi diperlukan. "Pergi, pergi, pergi. Cepatlah keluar dari sini." Lu Yaozong dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengusirnya sambil melirik kembali ke dalam kabin. Dia hanya ingin Lu Yanwu segera pergi, melihatnya dalam keadaan seperti ini hanya akan memberikan efek sebaliknya pada Qin Chuan. Lu Yanwu tak sabar untuk pergi dan berbalik. Namun, tepat saat dia berbalik, suara Lu Yaozong tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Tuan Qin, ini adalah zona pertempuran Yandu." Ketika Lu Yanwu mendengar nama Tuan Qin dari mulut Lu Yaozong, sesuatu tiba-tiba menyadarkannya, dan dia gemetar hebat, mungkinkah kakek telah membawa kakak Qin? Ia baru saja melangkah ketika tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melihat kakak Qin, yang selama ini ia dambakan, berdiri di samping Lu Yaozong. "Saudara Qin." Wajah Lu Yanwu dipenuhi rasa terkejut dan gembira, dan dia tidak lagi mempedulikan pakaiannya yang berlebihan, dia dengan cepat berlari kecil menuju arah Qin Chuan. Saat Qin Chuan turun dari pesawat dan melihat Lu Yanwu, wajahnya juga dipenuhi dengan rasa takjub. Siapakah ini? Dia benar-benar tidak mengenali Lu Yanwu, hanya merasa sosoknya samar-samar familiar, dan cara Lu Yanwu menyapanya juga terdengar familiar. Saat Lu Yanwu hendak menerjang ke pelukan Qin Chuan, ia dihentikan oleh sebuah tangan yang tiba-tiba diulurkan olehnya. Lu Yanwu segera berkata, "Saudara Qin, ini aku, Yanwu." Mendengar kata-katanya, Qin Chuan tiba-tiba teringat siapa dirinya. "Jadi, itu kamu." Qin Chuan menatap Lu Yanwu dengan ekspresi aneh dan berkata sambil tersenyum, "Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku tidak menyangka kau telah banyak berubah." Seketika itu, wajah cantik Lu Yanwu memerah, dan dia merasa sangat malu hingga berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. "Seandainya aku tahu kakek akan membawa kakak Qin ke Yandu, mengapa aku harus melakukan ini semua?" Lu Yanwu bergumam, Aku hanya ingin mencoba penampilan baru. Jika kakak Qin tidak menyukainya, aku akan kembali ke penampilan semula nanti." Haha. Pada saat itu, Lu Yaozong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sekarang kau merasa menyesal, ya?" Dia mengira Qin Chuan mungkin akan sangat tersinggung oleh Lu Yanwu, tetapi sebaliknya, Qin Chuan malah menggodanya, yang sangat mengangkat semangatnya. Ini berarti masih ada harapan bagi Lu Yanwu. Betapa indahnya jika seorang talenta muda seperti Qin Chuan bisa menjadi menantu keluarga Lu saya. Meskipun 9 gerbang Yandu semuanya kuat, terdapat perbedaan kekuatan di antara mereka. Jika keluarga Lu memiliki seseorang sekuat Qin Chuan, peringkat mereka di antara 9 gerbang akan meningkat pesat. "Saudara Qin, siapa ini?" Tepat saat itu, Lu Yanwu tiba-tiba menoleh ke arah Tang Yuer, yang mengikuti Qin Chuan dari dekat, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan saat ia menatap Tang Yuer. Lagi pula,
Tang Yuer terlalu cantik, sama sekali tidak kalah cantiknya dengan dirinya sendiri, bahkan, dia memiliki kelembutan dan kecantikan tambahan. Saat tatapan Lu Yanwu tertuju pada Tang Yuer juga mengamati Lu Yanwu, matanya pun menunjukkan sedikit kewaspadaan. Sebagai seorang wanita, dia dapat dengan jelas merasakan perasaan Lu Yanwu terhadap Qin Chuan. Meskipun dia belum menjadi wanita Qin Chuan, jika Qin Chuan setuju, dia tidak akan ragu untuk memberikan seluruh dirinya kepadanya. Qin Chuan berkata, dia adalah temanku, Tang Yuer. Setelah itu, dia menoleh ke Tang Yuer dan berkata, ini cucu tetua Lu Yanwu. Jadi, kau Yanwu, tadi di pesawat, tetua Lu menyebut namamu kepadaku, mengatakan bahwa kau sangat luar biasa, kata Tang Yuer kepada Lu Yanwu dengan ekspresi lembut di wajahnya. Senyumnya sangat lembut, secara alami membuatnya disukai orang lain. Terkejut sesaat, mata Lu Yanwu melirik ke sekeliling sebelum ia dengan cepat melangkah maju dan dengan penuh kasih sayang memegang lengan Tang Yuer, sambil berkata, karena kau adalah teman kakak Qin, mulai sekarang kau juga temanku. Kakak Yuer, aku akan mengurus semuanya untukmu dan kakak Qin di Yandu. Tang Yuer tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab dan malah menatap Qin Chuan di sampingnya. Qin Chuan menoleh ke Lu Yaozong dan berkata, tetua Lu, mari kita mulai urusan ini. Sebelum datang ke Yandu, tetua Lu telah menyebutkan bahwa tetua agung ingin menemuinya, dan sekarang dia hanya ingin menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Lu Yaozong mengangguk dan berkata, aku akan membawamu menemui tetua agung sekarang juga. Saat mereka hendak pergi, Liu Su, yang tadinya diam, tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi Qin Chuan, wajahnya muram sambil berkata, nak, aku peringatkan kau, Yanwu bukanlah orang yang bisa kau sentuh. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, jauhi dia di masa depan. Bab 367. Hanya milikku. Melihat Liu Su yang penuh permusuhan dan tiba-tiba menghalangi jalannya, Qin Chuan mengerutkan kening. Ekspresi wajah Lu Yaozong berubah drastis, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Liu Su dengan keras. Tamparan itu sungguh keras, membuat Liu Su terlempar. Tubuh Liu Su terlempar sejauh 5 atau 6 meter sebelum jatuh dengan keras. Dasar makhluk tak berguna. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada Tuan Qin? Jika kau berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Qin lagi, keluarlah dari arena pertempuran. Aura Lu Yaozong yang mengesankan di alam tingkat akhir keterampilan penguatan tiba-tiba melonjak, dan dia menatap tajam Liu Su yang tergeletak di tanah sambil menggeram marah. Kata-katanya cukup tegas, dan menyuruh Liu Su keluar dari arena pertempuran bukan hanya soal pergi, tetapi juga soal mengundurkan diri dari jabatannya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Lu Yanwu baru tersadar setelah Liu Su dilempar oleh Lu Yaozong. Melihat Liu Su yang wajahnya pucat pasi, Lu Yanwu merasa sedikit iba. Bagaimanapun, kakak yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil itu hanya berusaha membantunya ketika menerima tamparan dari Lu Yaozong. Dia segera berkata, kakek, kenapa kakek harus memukul sekeras itu? Kakak Su hanya bercanda dengan kakak Qin. Melihat betapa garangnya tatapan Lu Yaozong, suara Lu Yanwu menjadi semakin lembut hingga akhirnya menghilang sama sekali, dan dia bahkan tidak sanggup menatap Lu Yaozong. Meskipun kakeknya tampak sangat santai di hari-hari biasa, ia berubah total ketika menyangkut masalah serius, dan jauh di lubuk hatinya, Lu Yanwu benar-benar takut pada kakeknya. Lu Yaozong kemudian menoleh ke Liu Su dan memarahi lagi, pergi sekarang juga. Namun Liu Su hanya berdiri di sana, tanpa berusaha menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebaliknya, dia tampak linglung, seolah masih belum pulih dari guncangan tamparan Lu Yaozong. Kakak Su, cepatlah pergi. Lu Yanwu dengan cepat melangkah maju, menarik lengan baju Liu Su dan mendesak dengan suara rendah, khawatir kakeknya akan marah lagi. Saat itulah Liu Su akhirnya tersadar. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi marah di wajah Lu Yaozong, dia dengan paksa menelan kata-katanya. Meskipun masih muda dan telah memasuki ranah keterampilan penguatan energi, Liu Su masih tergolong junior dan posisinya di domain pertempuran jauh di bawah Lu Yaozong. Tentu saja, dia tidak berani berbicara lebih banyak dan harus mengikuti Lu Yanwu pergi, dipenuhi rasa kesal. Sebelum pergi, Lu Yanwu berkata kepada Qin Chuan, saudara Qin, aku akan pergi duluan. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Meskipun Lu Yaozong sangat tidak puas dengan pakaian Lu Yanwu, dia cukup senang dengan apa yang dikatakan Lu Yanwu sebelum pergi. Setelah Lu Yanwu dan Liu Su pergi, Lu Yaozong berkata kepada Qin Chuan dengan senyum yang dipaksakan, gadis ini, aku telah memanjakannya, yang membuat Tuan Qin geli. Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu tadi? Lu Yaozong terkejut dan kemudian menyadari Qin Chuan menanyakan tentang Liu Su, jadi dia berkata, namanya Liu Su, seorang mantan murid tim tempur naga biru. Dia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk penilaian tim tempur Grandmaster. Setelah lulus, dia akan bergabung dengan tim tempur Grandmaster. Selain itu, dia adalah seorang jenius jalur bela diri dari salah satu dari 9 gerbang Yandu,
keluarga Liu, dan di usianya yang baru 33 tahun, dia sudah memiliki kultivasi tahap awal keterampilan penguatan energi. Dia memang talenta yang sangat menjanjikan. Qin Chuan mengangguk sedikit. Memang, dia bisa dianggap sebagai jenius jalur bela diri, terutama karena tokoh jalur bela diri nomor 1 di Yandu, Guru Agung, juga memasuki keterampilan penguatan energi pada usia 30 tahun. Liu Su tidak mengetahui identitas Tuan Qin dan telah menyinggung perasaan Anda. Mohon jangan tersinggung. Lu Yaozong tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, takut Qin Chuan akan menyimpan dendam terhadap Liu Su karena insiden sebelumnya. Qin Chuan menatap Lu Yaozong dengan sedikit takjub. Apakah dia benar-benar terlihat seperti tipe orang yang menyimpan dendam kecil? Tanpa banyak bicara, dia berkata, ayo kita temui Tetua Agung. Di sisi lain, di dekat mobil mewah Lu Yanwu, wajah Liu Su dipenuhi amarah saat dia berkata, Tetua, lu benar-benar menamparkan wajahku karena seorang anak muda berusia 20-an. Kenapa? Liu Su sangat marah, menyimpan amarah yang mendalam di hatinya. Dia mungkin bisa mentolerirnya jika Qin Chuan adalah seorang seniman bela diri dengan kultivasi yang kuat, tetapi dia bukan. Menurut pandangannya, bahkan jika Qin Chuan memiliki kultivasi alam puncak energi gelap di usianya, itu berarti dia adalah seorang jenius jalur bela diri yang jauh melampaui dirinya sendiri dalam bakat. Lu Yanwu mengetahui kekuatan sejati Qin Chuan dan juga memahami apa yang dipikirkan Liu Su, namun dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Lu Yaozong secara khusus menginstruksikan dia untuk tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tingkat kultivasi Qin Chuan yang sebenarnya kepada siapapun, bahkan kepada saudara laki-lakinya sendiri. Seandainya dia tidak hadir saat Qin Chuan membunuh seorang petarung kuat tingkat puncak keterampilan penguatan dalam sekejap, Lu Yaozong tidak akan pernah menceritakan semua ini kepadanya. Melihat Liu Su yang sangat marah, Lu Yanwu berbicara lembut untuk menenangkannya, Saudara Su, jangan terlalu marah. Kakek pasti punya alasan tersendiri melakukan itu. Setelah itu, dia menambahkan permintaan maaf, jika bukan karena kau membantuku, kakak Su, kau tidak akan ditampar oleh kakek. Aku benar-benar sangat menyesal. Begitu mendengar kata-kata Lu Yanwu, amarah di hati Liu Su langsung lenyap seperti asap, ia bahkan merasa berada di posisi yang menguntungkan. Jika ia tidak ditampar, bagaimana mungkin Lu Yanwu berbicara kepadanya dengan begitu lembut? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Liu Su dengan cepat berkata, satu-satunya yang patut disalahkan adalah anak itu. Jika bukan karena dia, kakek Lu tidak akan menamparku. Tapi jangan khawatir, kakak Su tidak akan pernah membiarkan bajingan itu berhasil. Jika dia berani mendekatimu lagi, kakak Su akan mematahkan kaki anjingnya. Lu Yanwu langsung merasa cemas dan berkata dengan cepat, Saudara Su, aku mohon, jangan sentuh dia karena kakek pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Pada akhirnya, dia menyebut nama Lu Yaozong, karena khawatir Liu Su akan kembali membuat masalah bagi Qin Chuan. Dia benar-benar memperlakukan Liu Su seperti saudara, sementara Qin Chuan adalah pria yang disukainya, dia benar-benar tidak ingin melihat keduanya menjadi musuh. Untukmu, aku tak takut apapun. Liu Su tiba-tiba berkata, sambil menatap Lu Yanwu dengan ekspresi penuh semangat. Bagaimana mungkin Lu Yanwu tidak menyadari perasaan Liu Su terhadapnya? Dia sama sekali tidak memiliki perasaan romantis terhadap Liu Su, hanya menganggapnya sebagai seorang saudara. Lu Yanwu berkata dengan serius, di hatiku, kau adalah saudaraku, saudara yang baik seumur hidup. Kata-katanya menusuk hati Liu Su seperti pisau tajam. Liu Su bukanlah orang bodoh dan jelas memahami makna mendalam di balik kata-kata itu. Mengumpulkan keberaniannya, Liu Su menatap Lu Yanwu dengan saksama dan bertanya, apakah aku benar-benar hanya bisa menjadi saudaramu? Lu Yanwu mengangguk tanpa ragu, hanya seorang saudara. Lalu, dia menambahkan, lagi pula, aku sudah punya seseorang yang kusukai, dan dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Sikapnya sangat teguh. Hal ini membuat Liu Su merasa semakin buruk dan sekaligus sangat terkejut. Mengingat statusnya sendiri di lingkaran Yandu, dia tidak percaya bahwa dia tidak tahu kapan Lu Yanwu menemukan pria yang dicintainya. Saudara Su, saya ada urusan lain, jadi saya tidak bisa mengobrol lagi, kata Lu Yanwu. Sebelum Liu Su sempat bertanya siapa pria di hati Lu Yanwu, wanita itu sudah membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi, dan dengan deru mesin, mobil mewah itu melesat pergi seperti kilat. Yanwu ternyata punya pria yang disukainya. Liu Su bergumam sendiri, lalu kilatan dingin melintas di wajahnya saat dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor, hampir menggertakkan giginya saat berbicara, kau punya waktu setengah jam. Aku ingin tahu semua pria yang telah mendekati Lu Yanwu akhir-akhir ini. Setelah menutup telepon, dia menggertakkan giginya dan berkata, Lu Yanwu hanya boleh menjadi wanitaku. Siapapun yang berani bersaing denganku untuk mendapatkannya, aku akan memastikan mereka mati. Bab 368 Kejeniusan yang tak tertandingi. Saat itu, Qin Chuan tidak menyadari bahwa begitu tiba di Yandu, ia telah dicap sebagai saingan asmara oleh seseorang, meskipun tidak memiliki hubungan apapun dengan Lu Yanwu.
Saat melewati kantor penanggung jawab markas besar domain pertempuran, Lu Yaozong tiba-tiba berkata, "Yuer, duduklah di kantorku sebentar. Aku akan membawa Tuan Qin untuk menemui Tetua Agung." Keinginan Tetua Agung untuk bertemu Qin Chuan secara alami berarti bahwa Tang Yuer tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Lu Yaozong membawa Qin Chuan ke sebuah kantor di lantai atas markas besar domain pertempuran. Di kantor itu, ada juga seorang staf yang sibuk bekerja di depan komputer. Setelah melihat Lu Yaozong, staf itu segera berdiri dan bertanya dengan sangat sopan, "Tetua Lu, siapa ini?" Lu Yaozong memperkenalkan, "Sekretaris Huang, ini Qin Chuan yang dipanggil oleh Tetua Agung, Tuan Qin." Mendengar hal itu, Sekretaris Huang juga terkejut. Sebagai Sekretaris Tetua Agung, ia tentu saja pernah mendengar nama besar Qin Chuan. Meskipun dia sudah tahu Qin Chuan masih sangat muda, kekagumannya terlihat jelas saat dia melihatnya. Masih sangat muda, namun sudah mewakili Sang Guru Agung untuk menghadapi Liu Kuangren. Itu bahkan bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa Dewan Tetua Domain Pertempuran telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa selama Qin Chuan setuju untuk bertarung dengan Liu Kuangren besok, terlepas dari menang atau kalah, dia akan menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster. Menurut tradisi di arena pertempuran, kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster juga merupakan anggota Dewan Tetua. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya ada anggota Dewan yang begitu muda. "Ternyata saya Tuan Qin, senang bertemu dengan Anda." Sekretaris Huang buru-buru melangkah maju, secara proaktif mengulurkan tangannya ke arah Qin Chuan. Qin Chuan juga mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Huang, hanya mengangguk sedikit tanpa berbicara. Alih-alih menganggap Qin Chuan dingin atau arogan, Sekretaris Huang justru berpikir bahwa Qin Chuan benar-benar seorang pemuda berbakat, dan percaya bahwa orang-orang yang benar-benar cakap seringkali hemat dalam berbicara. Jika Tetua Agung mengetahui bahwa Tuan Qin telah tiba, beliau akan sangat senang. "Saya akan segera melapor kepada Tetua Agung. Tetua Lu dan Tuan Qin, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Sekretaris Huang segera menuju ke kantor di ujung koridor. Tak lama kemudian, Sekretaris Huang kembali ke kantor dan berkata dengan wajah meminta maaf, "Tetua Lu, Tuan Qin, saya sangat menyesal, tetapi Tetua Agung sedang menangani urusan penting dan Anda harus menunggu sedikit lebih lama." Lu Yaozong dengan cepat menjawab, "Tetua Agung mengurus banyak urusan. Karena ada urusan penting, kita akan menunggu saja." Lalu, dia menoleh ke arah Qin Chuan dan bertanya, "Tuan Qin, apakah itu tidak masalah bagi Anda?" Qin Chuan, yang masih hemat kata-katanya, hanya mengucapkan satu kata, "Baik." Setelah berbicara, ia mulai beristirahat dengan mata tertutup. Kitab suci sejati yang agung dan misterius beredar, energi spiritual yang pekat memasuki tubuhnya, mengalir melalui meridiannya, dan akhirnya berkumpul di dantian. Terakhir kali di ngarai besar Tianshan di kota Jiangcheng, kultivasinya hampir pulih ke kondisi puncaknya seperti 10 tahun yang lalu, tetapi masih sedikit kurang. Pertempuran besok ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi besar dan kemungkinan ditemukan oleh penjara ilahi Kunlun sangat tinggi. Dia jauh lebih kuat 10 tahun yang lalu daripada sekarang, dan dia hampir jatuh ke tangan seorang ahli penjara ilahi Kunlun, belum lagi kondisinya saat ini. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah meningkatkan kultivasinya hingga puncaknya dengan segala cara yang mungkin, bahkan melampaui kultivasinya 10 tahun sebelumnya. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup saat bertemu dengan seorang ahli dari penjara ilahi Kunlun. Melihat Qin Chuan beristirahat dengan mata tertutup, Lu Yaozong tersenyum tak berdaya ke arah Sekretaris Huang. Namun, tak lama kemudian baik dia maupun Sekretaris Huang menunjukkan ekspresi terkejut. Lu Yaozong sendiri adalah seorang ahli di alam tingkat akhir keterampilan energi, dan Sekretaris Huang, sebagai Sekretaris Tetua Agung, tentu saja bukan orang biasa dan juga memiliki kekuatan keterampilan energi. Mereka dengan cepat merasakan energi spiritual yang terus-menerus berkumpul menuju Qin Chuan, dan saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Alasan keterkejutan mereka adalah karena, selama kultivasi mereka sendiri, mereka sama sekali tidak mampu menarik energi spiritual yang begitu padat. Jika energi spiritual yang ditarik oleh kultivasi Qin Chuan adalah sebuah samudra, maka energi spiritual yang mereka tarik tidak lebih dari sebuah aliran kecil di pedesaan. Sementara itu, di kantor Tetua Agung. Tetua Agung sedang duduk di depan mejanya, di layar komputer di hadapannya terpampang siaran langsung dari kantor Sekretaris Huang. "Sado, apa pendapatmu tentang anak ini?" Saat suara Tetua Agung memudar, sesosok yang mengenakan jubah hitam, dengan seluruh wajahnya tertutup topeng, muncul di belakang Tetua Agung seperti hantu. Sebuah suara serak terdengar dari balik topeng, seorang jenius yang tiada tandingannya. Penilaian singkat 4 kata itu membuat Tetua Agung itu terkejut. Tetua Agung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Menerima pujian setinggi itu darimu, bahkan Tuan Muda pun mungkin tidak pantas menerimanya, bukan?" Sado berkata, "Anak ini memiliki temperamen yang sangat baik dan merupakan seorang jenius kultivasi.
Jika apa yang dikatakan Lu Yaozong benar, maka itu sangat menakutkan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Tuan Muda Agung itu jauh dari kata luar biasa seperti anak ini. Dengan bakat bela diri yang dimiliki anak itu, bahkan di dunia bela diri kuno, dia akan membuat semua kekuatan besar takjub sebagai seorang jenius. Tuan Muda Agung itu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengannya. Tetua Agung bahkan lebih tercengang, dia menyadari bakat luar biasa Qin Chuan, tetapi dia tidak pernah menganggap Qin Chuan pantas dibandingkan dengan para jenius dari dunia bela diri kuno yang misterius dan perkasa. Dia tidak menyangka Shadow akan sangat menghargai Qin Chuan. Jika orang lain yang berbicara dengan nada tinggi seperti itu, dia pasti akan mengabaikannya, tetapi kata-kata ini datang dari Shadow, kekuatan nomor satu yang sebenarnya di dunia sekuler Shenzhou. Namun, hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Tetua Agung menatap sosok di layar, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, dan setelah 1 menit hening, akhirnya dia berkata dengan suara serius, kalau begitu, bukankah lebih bijaksana membiarkannya bertarung melawan Liu Kuangren besok atas nama murid Guru Agung? Shadow tahu apa yang dipikirkan Tetua Agung dan berkata, memang, itu akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana. Seorang jenius seperti dia, jika sampai mati di tangan Liu Kuangren, akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Shenzhou. Untuk pertempuran besok, aku sendiri akan pergi ke puncak gunung Puncak Awan. Jenius sepertiku tidak boleh sampai celaka. Mata Tetua Agung melebar karena tak percaya, meskipun dia adalah Tetua Agung dari domain pertempuran, dia sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Shadow melakukan apapun. Tentu saja, jika nyawanya benar-benar dalam bahaya, Shadow lah yang akan melindunginya dengan nyawanya sendiri. Namun, orang seperti itu justru menawarkan diri untuk melindungi Qin Chuan secara diam-diam. Tetua Agung berkata, kalau begitu, aku akan mempercayakan keselamatan Qin Chuan kepadamu selama pertempuran besok. Shadow hanya mengangguk, sedetik kemudian, dia menghilang dari kantor Tetua Agung seperti hantu. Tetua Agung, sambil memandang Qin Chuan di layar komputer, berkata sambil tersenyum, ketenteraman dan temperamen yang luar biasa. Memang, akan menjadi berkah bagi domain pertempuran jika dia bergabung. Dia tampak tertarik untuk melihat berapa lama Qin Chuan bisa bertahan dan tidak terburu-buru untuk menemuinya, karena tidak ada hal lain yang harus diurus saat itu. Sementara itu, di kantor Sekretaris Huang, Lu Yaozong semakin cemas. 1 jam penuh telah berlalu, dan Tetua Agung masih belum melihat Qin Chuan. Dia khawatir jika membuat Qin Chuan menunggu lebih lama lagi, itu bisa membuatnya marah, dan bisa berujung pada hal yang tidak diinginkan. Tepat ketika dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi kepada Sekretaris Huang, telepon rumahnya tiba-tiba berdering. Tetua Agung. Setelah menjawab panggilan dan tampaknya mendengar sesuatu, Sekretaris Huang berbicara dengan penuh hormat, baik, Tetua Agung. Saya akan segera membawa Tuan Qin ke kantor Anda. Bab 369. Tidak ada jalan mundur. Di markas besar domain pertempuran Shenzhou, di dalam kantor Tetua Agung di lantai paling atas. Tetua Agung duduk di depan mejanya, wajahnya dipenuhi ekspresi ramah saat ia menatap Qin Chuan yang baru saja memasuki kantor. Kau terlihat bahkan lebih muda daripada di foto, dan semangatmu lebih tajam, kata Tetua Agung dalam pertemuan pertamanya dengan Qin Chuan. Hanya ada Tetua Agung dan Qin Chuan di kantor itu. Mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung, Qin Chuan sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka Tetua Agung terhormat dari domain pertempuran Shenzhou begitu mudah didekati. Begitu kata-kata Tetua Agung berakhir, dia tiba-tiba memutar layar di depan mejanya ke arah Qin Chuan. Layar menampilkan tayangan langsung dari kamera pengawasan di kantor Sekretaris Huang. Baru saja, saya telah mengamati layar ini selama 1 jam penuh. Temperamenmu jauh melampaui orang-orang seusiamu, dan saya mengagumimu karena itu, ujar Tetua Agung. Ini adalah hal kedua yang dikatakan Tetua Agung kepadanya. Namun, yang mengejutkan Tetua Agung, setelah mengungkapkan kepada Qin Chuan bahwa ia telah mengamatinya selama 1 jam, Qin Chuan tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah pernyataan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu memang sebuah ujian yang dilakukan oleh Tetua Agung terhadap Qin Chuan, setelah hanya mengamatinya melalui monitor dan membuat penilaian kasar tentang temperamennya yang luar biasa. Namun pada saat ini, bahkan setelah memberitahu Qin Chuan tentang pengamatan selama 1 jam tersebut, ekspresi Qin Chuan tetap tidak berubah. Tetua Agung, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Tidak perlu ujian-ujian yang tidak berguna ini. Tepat ketika Tetua Agung agak bingung harus berkata apa selanjutnya, Qin Chuan tiba-tiba berbicara dengan tenang, mengingat aku dibangunkan oleh harta karun berharga dari alam pertempuran, tentu saja aku bermaksud untuk membalas budi ini. Tetua Agung terkejut. Dia telah bertemu banyak jenius jalur bela diri, tetapi seseorang seperti Qin Chuan adalah yang pertama baginya. Bagaimanapun, dia tetaplah kepala yang bertanggung jawab atas wilayah pertempuran Shenzhou, selain raja, siapa lagi yang berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu?
Bahkan sang guru agung di masa mudanya pun akan sangat menghormati kehadirannya. Tentu saja, ini bukan berarti Qin Chuan tidak menghormati tetua agung, melainkan, sikapnya terlalu tenang, menghadapi tetua agung seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun, ketenangan batin Qin Chuan tersebut justru mendatangkan tekanan luar biasa bagi tetua agung, tekanan yang hanya pernah ia rasakan dari satu orang lain. Sang Raja. Sang Raja bukan hanya penguasa suatu negara tetapi juga seorang ahli bela diri peringkat atas dengan kekuatan yang tak terduga, jadi wajar jika ia memberikan tekanan sebesar itu pada tetua agung. Tapi mengapa Qin Chuan, yang masih sangat muda? Haha, bagus. Tetua agung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu dengan riang menatap Qin Chuan dan berkata, jika kau bersedia menghadapi Liu Kuangren untuk merebut domain pertempuran, setidaknya kau harus memiliki nama domain pertempuran di belakangmu, jika tidak, meskipun kau menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak terhormat. Ekspresi Qin Chuan tetap sangat tenang, matanya yang dalam tertuju pada tetua agung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu kata-kata selanjutnya dari tetua agung. Awalnya, tetua agung bermaksud mendorong Qin Chuan untuk bertanya, tetapi yang mengejutkannya, Qin Chuan tidak menunjukkan niat untuk bertanya, yang meninggalkan perasaan campur aduk di hatinya. Lu Yaozong pasti sudah memberitahumu, kan? Selama kau bersedia menghadapi Liu Kuangren, apapun hasilnya, kau akan menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster dan juga anggota Dewan Tetua, kata Tetua Agung. Setelah terdiam beberapa detik, Tetua Agung melanjutkan, namun setelah bertemu denganmu, hatiku berubah pikiran. Jika kau mampu membunuh Liu Kuangren, aku akan mengusulkan kepada Raja agar kau diangkat sebagai penjaga perbatasan utara, memimpin 1.000.000 prajurit pemberani. Sang Tetua Agung sendiri mulai merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan, namun setelah menunggu lama, ia tidak melihat sedikit pun tanda keterkejutan di wajah Qin Chuan. Shenzhou memiliki 4 wilayah. Timur, Selatan, Barat, dan Utara, yang masing-masing dijaga oleh 4 penjaga yang ditunjuk secara pribadi oleh Raja, yang masing-masing memimpin 1.000.000 prajurit pemberani. Pada zaman dahulu, para penjaga dari 4 wilayah setara dengan pangeran yang memiliki wilayah kekuasaan sendiri dan memegang otoritas kerajaan di wilayah mereka. Meskipun seorang guardian bukanlah anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran, kekuatan mereka sangat menakutkan. Sama seperti Sovereign Master, yang secara lahiriah merupakan tokoh paling berkuasa di dunia sekuler Shenzhou, dia adalah salah satu dari 4 guardian utama, yaitu guardian perbatasan timur. Perlu diketahui bahwa Sovereign Master berasal dari Battle Domain dan, meskipun ia sangat kuat dengan sendirinya, ia juga memberikan kontribusi penting bagi Battle Domain. Namun, Qin Chuan, yang saat ini bahkan tidak dianggap sebagai orang dari domain pertempuran, telah dijanjikan oleh Tetua Agung untuk menjadi penjaga perbatasan utara, yang kedudukannya hanya berada di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang. Namun, dihadapkan pada godaan yang begitu besar, Qin Chuan tetap tenang dan berkata dengan tenang, terima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi, Tetua Agung, tetapi saya tidak akan menerima gelar atau hadiah apapun dari alam pertempuran. Alasan aku setuju untuk melawan Liu Kuangren atas nama domain pertempuran adalah karena aku telah menggunakan 3 harta surgawi domain pertempuran. Pertempuran besok akan menjadi balasan atas kebaikan ini. Mendengar kata-katanya, wajah Tetua Agung tampak tidak percaya, berpikir bahwa Qin Chuan tidak memahami arti penting menjadi penjaga perbatasan utara, dan buru-buru mencoba menjelaskan lagi, Shenzhou memiliki 4 wilayah utama, masing-masing dengan 1.000.000 prajurit pemberani dan semua jenis kekuatan bela diri teratas dari Shenzhou. Selama kau menjadi penjaga perbatasan utara, kau akan. Namun sebelum Tetua Agung selesai berbicara, Qin Chuan menyela, Tetua Agung, maaf. Karena alasan tertentu, saya tidak dapat bergabung dengan domain pertempuran. Begitu seseorang bergabung dengan Battle Domain, ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Dia masih memiliki banyak tugas yang belum selesai, seperti penjara ilahi Kunlun dan misteri identitas dirinya sendiri. Tidakkah kau mau mempertimbangkan kembali? Tetua Agung bertanya dengan agak enggan. Alasan dia beralih dari janji awal sebagai kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster menjadi penjaga perbatasan utara adalah karena dia melihat potensi dalam Qin Chuan dan ingin mengikatnya ke kapal domain pertempuran lebih awal. Namun, yang mengecewakannya, Qin Chuan menggelengkan kepalanya dengan tegas menolak, aku tidak akan mempertimbangkannya. Cukup, cukup. Tim pertempuran Grandmaster. Qin Chuan mengerutkan alisnya dan menjawab, kalau aku ingat dengan benar, itu seharusnya tim tempur naga biru, kan? Dengan berpura-pura bingung, Tetua Agung bertanya, apakah ini tim tempur naga Azure? Dia jelas tahu bahwa itu adalah tim tempur naga Azure, tetapi pada saat itu, dia tidak yakin tentang situasi sebenarnya Qin Chuan. Sekarang, meskipun masih belum sepenuhnya jelas, setidaknya dia bisa yakin bahwa dengan kekuatan Qin Chuan, bahkan peran kepala instruktur untuk tim tempur Grandmaster pun akan sangat pantas disandangnya. Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sangat yakin, itu adalah tim tempur naga biru. Kalau begitu, tim tempur naga Azure adalah jawabannya. Tetua Agung,
tanpa rasa malu dan tanpa ragu, berkata, dengan bakatmu, akan sangat mudah untuk mengubah tim tempur naga biru menjadi tim tempur Grandmaster. Qin Chuan, aku percaya padamu. Mulut Qin Chuan sedikit berkedut, merasa bahwa tetua agung agak tidak tahu malu. Namun, ini tampaknya tidak terlalu sulit, bukan? Mereka yang bisa bergabung dengan tim tempur naga Azure adalah para jenius jalur bela diri. Dengan keahliannya saat ini dalam pembuatan ramuan, dia bisa membina anggota tim tempur naga Azure menjadi Grandmaster menggunakan ramuan. Qin Chuan menyatakan, baiklah, aku setuju denganmu. Selama masih ada satu orang di tim tempur naga biru yang belum mencapai tingkat keterampilan penguatan energi, aku tidak akan meninggalkan arena pertempuran untuk satu hari pun. Setuju, ini kesepakatan. Bab 370/370. Awalnya, Tetua Agung mendekati situasi tersebut dengan sikap coba-coba, bertanya-tanya apakah Qin Chuan bisa menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster. Setelah memastikan bahwa Qin Chuan menolak untuk menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, dia menurunkan harapannya dan berharap Qin Chuan akan melatih lebih banyak ahli bela diri energi di tim pertempuran naga biru. Dia hanya mengajukan tuntutan berani kepada Qin Chuan untuk melatih semua prajurit tim tempur naga biru menjadi ahli energi yang kuat, berencana untuk bernegosiasi dengan Qin Chuan yang, di luar dugaannya, langsung setuju begitu saja. Selain itu, Qin Chuan juga berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan arena pertempuran sampai semua anggota tim tempur naga biru menjadi ahli bela diri pengaktifan energi. Bagi Tetua Agung, itu tampak seperti tugas yang mustahil, yang berarti Qin Chuan harus tinggal di alam pertempuran tanpa batas waktu. Kesepakatan antar prajurit tidak mudah diabaikan. Qin Chuan, ini adalah janji yang kau buat sendiri. Selama masih ada prajurit di tim tempur naga biru yang belum mencapai tingkatan keterampilan penguatan energi, kau tidak boleh meninggalkan domain pertempuran bahkan untuk sehari pun, kata Tetua Agung. Tetua Agung melanjutkan, tentu saja, domain pertempuran tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Setelah itu, ia mengeluarkan liontin giok berbentuk naga yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada Qin Chuan, sambil berkata, token naga ini adalah simbol pribadiku. Di setiap wilayah pertempuran di Shenzhou, termasuk markas besar, melihat token naga ini sama saja dengan melihatku. Token naga ini sekarang milikmu. Qin Chuan diam-diam terkejut. Bukankah ini berarti bahwa memiliki token naga ini akan memungkinkannya untuk menjalankan hak-hak Tetua Agung? Di zaman kuno, token naga ini setara dengan jimat militer yang memberikan komando atas pasukan. Dia tidak menyangka Tetua Agung akan memberinya token naga yang begitu berharga. Sebelum ia sempat menolak, Tetua Agung terlebih dahulu berkata, bagaimanapun juga, kau akan mewakili domain pertempuran untuk menghadapi Liu Kuangren besok. Anggap saja token naga ini sebagai hadiahmu. Qin Chuan, yang tadinya siap menolak, merasakan keakraban yang kuat saat memegang token naga, dia tiba-tiba merasa seperti mengalami deja vu. Setelah dibesarkan di penjara ilahi Kunlun, jika dia pernah melihat token naga ini, itu pasti hanya bisa terjadi di sana. Mungkinkah token naga ini berasal dari penjara ilahi Kunlun? Namun, bagaimana mungkin sebuah benda dari penjara suci Kunlun yang dikelola dengan ketat bisa muncul di luar? Mungkinkah ini terkait dengan insiden yang terjadi di penjara ilahi Kunlun 5 tahun lalu? Menurut Murongfu, 5 tahun lalu, sebuah entitas yang dikenal sebagai Istana Ilahi Kunlun tiba-tiba muncul di dunia bela diri kuno, setelah itu komunikasi terputus sepenuhnya. Bahkan tim ahli bela diri tingkat puncak yang dibentuk bersama oleh 9 gerbang Yandu pun menghilang setelah melakukan pengintaian ke dunia bela diri kuno. Qin Chuan tiba-tiba bertanya-tanya apakah, mirip dengan tindakan 9 gerbang Yandu, domain pertempuran telah mengatur ekspedisi mereka sendiri. Qin Chuan bertanya, Tetua Agung, apakah token naga ini memiliki latar belakang tertentu? Tetua Agung terkejut sesaat, lalu menjawab dengan ekspresi muram, token naga ini dibawa kembali dari dunia bela diri kuno 5 tahun lalu oleh tim yang terdiri dari 5 elit tim pertempuran Grandmaster teratas. Selain token naga ini, mereka juga membawa kembali beberapa harta karun, termasuk teknik kultivasi tingkat atas, ramuan tingkat atas, dan sumber daya alam berharga lainnya yang fungsinya belum diketahui. Mendengar kata-kata itu, Qin Chuan terkejut. Menurut Murongfu, tim penguasa alam puncak keterampilan penguatan yang dibentuk oleh 9 gerbang Yandu semuanya telah kehilangan kontak. Namun, tim Battle Domain tidak hanya memiliki anggota yang selamat, tetapi juga membawa kembali barang-barang dari dunia bela diri kuno. Saat itu, kami mengirimkan 3 tim yang terdiri dari elit tim pertempuran Grandmaster, masing-masing terdiri dari 5 orang kuat tingkat puncak keterampilan penguatan. Pada akhirnya, hanya 2 yang selamat dan kembali, lanjut Tetua Agung. Pada saat itu, bayangan kesedihan melintas di wajahnya saat ia berkata dengan kesedihan yang mendalam, bagi mereka yang kembali, hidup tidak lebih baik daripada mati. Qin Chuan merasakan debaran di hatinya dan tak kuasa bertanya, bisakah kau membawaku menemui mereka?
Dia tidak menanyakan apa yang terjadi pada kedua orang itu, juga tidak menanyakan kondisi pasti mereka, tetapi yang pasti adalah mereka sekarang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini. Tetua Agung ragu sejenak sebelum menghela napas panjang, mereka memasuki dunia bela diri kuno ketika mereka berada di alam puncak keterampilan penguatan. Pada saat mereka kembali, kultivasi mereka telah mencapai alam puncak raja. Dan dari saat mereka memasuki dunia bela diri kuno hingga kepulangan mereka, hanya setengah bulan telah berlalu. Namun, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah meskipun mereka kembali hidup-hidup, mereka benar-benar kehilangan akal sehat, membunuh siapapun yang mereka lihat dan menyebabkan kerugian besar bagi domain pertempuran. Tetua Agung tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Qin Chuan tahu bahwa kedua orang itu telah membunuh banyak prajurit tingkat atas di alam pertempuran. Pada saat yang sama, Qin Chuan dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana mungkin kultivasi mereka melonjak dari alam puncak keterampilan energi ke alam puncak raja hanya dalam setengah bulan? Sekalipun terjadi pertemuan yang kebetulan, hal itu tidak mungkin secepat itu. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia bela diri kuno 5 tahun lalu? Dalam benaknya tiba-tiba muncul bayangan seorang wanita muda berbaju merah, memeluk erat seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun, berkata kepada pria acuh tak acuh di hadapannya, Qin Shengtian, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengirim putraku ke penjara ilahi Kunlun. Dengan pikiran itu, gelombang amarah meledak dari hatinya. Tetua Agung terkejut karena, pada saat itu, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari Qin Chuan, yang bahkan dia sendiri merasa tidak mampu menahannya. Sebuah bayangan yang tersembunyi dalam kegelapan siap bertindak kapan saja. Untungnya, tekanan luar biasa itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum benar-benar hilang. Qin Chuan berkata dengan suara rendah, Tetua Agung, aku harus menemui mereka. Dia sangat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di dunia bela diri kuno, bukan hanya karena penjara ilahi Kunlun ada di sana, tetapi karena ada orang-orang yang dia sayangi di dunia itu. Meskipun dia hanya mengingat suara wanita berbaju merah itu, wanita itu juga adalah ibu yang selama ini melindunginya. 5 tahun lalu, setelah istana ilahi Kunlun tiba-tiba turun ke dunia bela diri kuno, apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah apakah ibunya selamat dan sehat. Jadi, dia sangat ingin mengetahui situasi terkini di dunia bela diri kuno, dan sekarang, hanya 2 orang gila yang berhasil keluar dari dunia bela diri kuno hidup-hidup yang mungkin mengetahui sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Tetua Agung berkata, kalian bisa melihat mereka, tetapi tidak sekarang. Qin Chuan bertanya, mengapa? Ini adalah pertama kalinya Tetua Agung melihat ekspresi tergesa-gesa di wajah Qin Chuan sejak mereka bertemu. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya berada di tingkat kultivasi puncak alam raja. Jika kita menempatkan mereka di Yandu, kita perlu mengatur sejumlah besar seniman bela diri tingkat atas untuk menjaga mereka. Jika mereka kehilangan kendali, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, aku telah menempatkan keduanya di wilayah timur, dijaga secara pribadi oleh penguasa tertinggi penjaga perbatasan timur. Jika kau ingin bertemu mereka, kau bisa menunggu sampai pertarungan dengan Liu Kuangren selesai besok, dan aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke wilayah timur. Jadi begitulah keadaannya. Qin Chuan baru saja akan mengangguk ketika tiba-tiba dia bertanya, jika aku mengurus Liu Kuangren sekarang, bisakah kau mengatur agar aku segera pergi ke wilayah timur? Dia sudah terlalu tidak sabar untuk mencari tahu apa yang telah terjadi di dunia bela diri kuno. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.